51 ayat 56. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Baik, jadi Allah menyuruh kita, saya yakin kita juga tahu ya ayat ini ya. Sekarang kita coba perdalam dalam pemahaman ayat ini. Ya, kan di dalam menjalani hidup itu, ya, hanya dua keinginan ketika kita menjalani kehidupan ya, yaitu keinginan Allah dan keinginan kita. Betul nggak Mas? Betul, Ustaz. Nah, menurut Mas Irwan, kalau direnungkan, sebenarnya keinginan Allah tuh banyak atau cuma satu, Mas? Kalau kepada kita cuma satu ya. Iya kan? Kan perintahnya cuma mengabdi atau Allah ingin kita cuma taat kepadanya kan? Iya, betul. Kan ujian dulu iblis waktu di surga diuji oleh Allah. Nabi Adam pun diuji oleh Allah. Ujiannya cuma Allah inginnya apa? Sujud kepada Adam itu ya, waktu itu ya. Berarti ujiannya kan cuma ketaatan saja kan? Iya, ketaatan. Betul. Tapi kalau Bapak Ibu renungkan, ternyata kan keinginan Allah tuh kepada kita kan cuma satu. Manusia diciptakan Allah, lalu Allah hanya ingin manusia itu taat kepada perintah dan larangan yang Allah berikan atau bertakwa. Kan cuma begitu sebenarnya. Betul, Ustaz. Berarti ya, nih Bapak Ibu ya. Jadi intinya sebenarnya, mungkin keinginan kita ini banyak, bisa apa-apa. Tapi kalau keinginan Allah kan cuma satu, apapun yang dilakukan, kegiatan apapun yang dilakukan, yang penting kan taat kepada Allah kan Mas. Iya, Jadi sebenarnya kalau cuma satu, harusnya kita tuh mudah atau sulit mewujudkan yang Allah inginkan. harusnya mudah ya, Ustaz. Ya sudah, keinginannya cuma satu kok. Nah, cuman sekarang bagaimana implementasinya agar setiap hari itu kita bisa mewujudkan keinginan Allah, yaitu dengan ketaatan yang tadi kita diskusikan. Kan begitu aja. Iya. Dan kalau kita sudah taat atau bertakwa kepada Allah, apa janji Allah sebelum kita nanti ke implementasinya? 65 ayat 4 coba Mas. Tolak ayat. Ayat 4. Bawahnya kan bawahnya ada tuh bahwa barang siapa bertakwa. Ya. Ayat 4 ya, Ustaz ya. Ya, ayat 4. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Berarti ketika kita taat kepada Allah, mewujudkan apa yang Allah inginkan, maka Allah berikan apa? Kemudahan-kemudahan di dalam menjalani urusan kan Mas? Ya, Berarti yang kita inginkan semua itu akan terwujud nggak kalau diberikan kemudahan oleh Allah? ya pasti terwujud. Nah, Tapi syaratnya apa? bertakwa. Takwa atau taat kepada perintah Allah dulu. Jadi saya tuh berpikir, iya ya, sebenarnya keinginan Allah itu kan cuma satu saja kepada kita. Kita aja yang punya keinginan banyak. Nah, sekarang bagaimana mengimplementasikan gitu kan, ya, agar kita benar-benar bisa taat kepada Allah. Surat 98 ayat 5. Silakan. Kan itu saja sebenarnya. Al-Bayyinah ayat 5. Agar kita bisa taat kepada Allah dengan benar kan begitu. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Nah, dengan sebenarnya ikhlas. satu kan? Iya, iya. Oke, terus caranya bagaimana? Terus? Dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena Hmm. menjalankan agama. Terus apa yang dilakukan sebagai Dan ketaatan? juga agar melaksanakan sholat Baik, jadi apa dan implementasinya? ikhlas Melaksanakan dan sholat melaksanakan sholat terus, ya. dengan ikhlas kan? Baik, terus, Dan menunaikan zakat. terus, Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. baik. Jadi perintah Allah adalah Allah ingin taat kepada semua makhluknya supaya taat kepada Allah.
implementasi dari ketaatan itu melaksanakan sholat. Nah, ini saya akan mengupas itu. Jelas Mas Irwan ini? Ya, jelas, Baik. Ustaz. Sekarang, semua pasti juga sudah dengar. Ketika seorang manusia sholatnya baik, maka semua amal perbuatan jadi baik. Betul, Mas? Betul sekali, Ustaz. Atau ketika sholatnya baik, maka kehidupan kita pun akan berubah jadi baik. Betul, Mas? Betul sekali. Oke. Sekarang, setiap hari sholat itu kan 5 kali ya, Mas ya, yang wajib ya, Mas. Oke, Oke, sekarang. Berarti ketika Mas Irwan misalnya sholat subuhnya baik, berarti subuh sampai zuhur jadi baik semua nggak? insya Allah baik, Ustaz. Nah, terus kalau zuhurnya nanti baik, berarti zuhur sampai asar baik nggak? Baik pula, Ustaz. Asar ke maghrib, maghrib ke isya, balik lagi isya ke subuh. Nah, berarti sekarang kalau Mas Irwan suasana atau situasi paginya nggak baik, berarti pasti subuhnya nggak baik gitu loh Mas. Iya, iya, iya. Jadi sholat itu sebenarnya mengontrol setiap kegiatan kita setiap hari. Kok pagi ini saya gelisah ya? Kok kayaknya saya perasaan nggak enak ya? Atau kok perasaan saya menderita? Pasti di sholat subuhnya bermasalah. Lalu kita zuhur. Zuhur misalnya berubah, saya mau zuhur itu benar-benar baik gitu loh. Berarti harusnya dari zuhur ke asar, insya Allah kegiatan apapun akan jadi baik. Mungkin misalnya proyek lancar, atau deal pekerjaan jadi bagus gitu kan. Terus dari sore asar ke maghrib, asarnya baik. Berarti pasti asar sampai maghrib tuh suasananya atau situasinya pasti lebih baik. Maghrib ke isya, pasti baik. Isya jadi baik, berarti sampai nanti tidur, banyak akan pertolongan Allah dan lain-lain. Jadi ternyata kegiatan satu hari itu adalah tolak ukur kita itu baik atau tidak. Dari mana kita tahu baik atau tidak? Ya lihat saja dari sholat 5 waktunya. Jadi kalau misalnya, berarti konsentrasinya yang benar, Mas. Kegiatan atau sholatnya dulu? Sholatnya dulu, Ustaz. Sholatnya ini sebagai tolak ukur sholat kita baik atau tidak. Nah, implementasinya, maka hidup kita dari subuh ke zuhur itu akan terlihat kalau memang sholat kita baik gitu loh, Mas. Jadi setiap hari itu sebenarnya kita tuh bisa mengontrol kehidupan kita tuh dari sholat kita. Hmm. Kalau misalnya urusan nggak lancar atau misalnya permasalahan kau belum selesai, lihat saja sholatnya. Kan sholatnya baik semua jadi baik soalnya. Nah kadang-kadang mungkin kita nggak menyadari ini. Malah kita fokus, aduh kok ini gimana, bagaimana caranya. Loh, kan Allah buat 5 waktu itu untuk mengontrol hidup kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu siang, misalnya tender jadi gagal, ya lihat aja zuhurnya, pasti berantakan. Atau misalnya jualannya kok sore sepi, ya lihat aja sholat asarnya. Pasti sholat asarnya nggak baik. Itu aja. Jadi yang benar itu, sholat itu mengontrol semua kegiatan di dalam hidup kita satu hari itu. Bukan kegiatan rutinitas kita mengontrol sholat kita. Akhirnya sholat hanya sebagai dijadikan ritual saja. Yang benar itu sholat itu sebagai pengontrol utamanya. Jadi ayo, kalau Bapak Ibu ingin hari ini baik, ya tadi sholat subuhnya bagaimana? Gitu loh. Ketika sholat Bapak Ibu subuhnya baik, ya berarti nanti sampai zuhur pasti baik. Nah, Bapak Ibu perbaiki lagi zuhurnya, harus baik lagi. Makanya benar seperti ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwa hidup itu sebenarnya menunggu dari sholat ke sholat, gitu loh Mas. Cuman kan yang terjadi sekarang sholat hanya sebagai ya udah kewajiban, oh udah zuhur ya udah sholat. Bukan begitu, maksudnya sholat sebagai penolong itu. Coba cek, kan saya sudah sampaikan ya cara sholat khusyuk dan lain-lain tuh. Ketika kita zuhur sholatnya baik, coba cek aja dari zuhur ke asar bagaimana situasi, misalnya usaha kita, dagangnya kita, atau misalnya bisnis kita bagaimana. Itu akan terkontrol semua dari sholatnya. Tuh. Jadi akhirnya Bapak Ibu bisa konsentrasi, oke ya Allah sekarang subuh ini saya mau sholat sebaik mungkin. Berarti secara janji Allah, harusnya dari subuh sampai zuhur pasti baik. Jadi terus akhirnya kita konsentrasi itu ya sholat ke sholat, memperbaiki sholat lagi gitu loh. Dan memang masuk akal bahwa amalan yang pertama kali disiapkan adalah sholat.
Nah kalau sholatnya berantakan, pasti hidup kita juga berantakan otomatis gitu. Ya, Paham ya, ini, ya. Sirwan? Paham, Ustaz. Nah, Oke, ini dok. izin Hmm, pertanyaan dulu, Ustaz. hmm, Jadi, kalau sebagai parameter antara subuh sampai duhur, katakanlah kita hmm, merasa galau gitu, hmm. bisa ya dengan disempurnakan dengan sholat-sholat sunnahnya gitu, Ustaz ya. Nah, makanya kan dalam hukum fikihnya bahwa sholat sunnah ini kan memperbaiki sholat fardu yang kita lakukan kalau memang nggak baik. Jadi misalnya Mas Yoran sholat subuh nih, terus Ya. kok anggaplah nggak baik gitu kan, jam 8 kok kayaknya udah gini-gini, ya udah perbaiki di duhanya atau di sholat Ya. mutlak gitu kan, atau sholat. Jadi banyak cara yang nggak usah nunggu zuhur juga gitu. Kalau memang kondisinya, aduh saya kemarin kok nggak pas ya sholatnya misalnya, atau tadi subuh kok kayaknya saya tergesa-gesa terburu-buru, ya udah perbaiki, potong dari sholat sunnah yang dijalani nantinya gitu. Nah, itu Ustaz ya, Iya, menyempurnakan ya. menyempurnakan. Coba 29 ayat 45, Mas. Jadi ternyata kuncinya cuma itu ya, Bapak Ibu ya. Sudah 29 Ayat 45. angka akut 45 ya. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terus, Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. berarti Allah kegiatan setiap hari dengan sholat 5 waktu, mana yang lebih utama, Mas? Harusnya. sholatnya, Ustaz. Iya, kalau kegiatan hanya sebagai tolak ukur, sholat kita benar atau tidak kan? Iya, iya, iya. Kalau urusan kita sulit selama 1 hari itu, pasti sholatnya nggak beres. Jadi konsentrasi kita tuh malah sekarang ini kan terbolak-balik, Mas. Kita konsentrasi kepada kegiatannya, ya, kepada rutinitas yang kita jalani, tapi kita lupa baik atau tidak itu tergantung dari sholat kita. Makanya kan Allah mengunci 5 waktu itu sebenarnya untuk itu, agar manusia tidak terjebak dengan kehidupan dunia. Kan begitu sebenarnya. Iya. Dunia tetap kita perlukan sebagai tolak ukur sholat kita baik atau tidak. Kok hidup saya begini ya? Kok kayaknya semua jadi sulit ya? Kok kesempatan kayaknya tiba-tiba semua jadi kayaknya hilang. Nah, perbaiki dari tolak ukur sholatnya itu. Jadi dibuat 5 waktu itu sebagai ciri. Oh iya ya, berarti kalau sholat saya baik dari subuh nanti sampai isya, ya jadi baik semua gitu loh. Jadi sebenarnya yang kita bingungkan itu apa? Yang kita bingungkan karena konsentrasi kita bukan memperbaiki yang utama dulu, tapi hanya memperbaiki bisnisnya, memperbaiki kegiatan kita selama ini, bukan hal yang utama. Padahal di sini jelaskan kan, sholat itu lebih utama dibanding ibadah-ibadah yang lainnya, makanya memperbaiki kegiatan yang lain. Bukan kegiatan yang lain memperbaiki sholat kita, kan ini terbolak-balik selama ini. Jadi Iya. gampang aja kalau misalnya sekarang Bapak Ibu punya masalah, nggak selesai, sulit, ya cek aja dari sholatnya, baik nggak dari subuh sampai isanya. Kalau baik, nggak mungkin Allah juga nggak membuat kebaikan. Karena memang sholat kan janji Allah kan. Barang siapa sholatnya baik semua jadi baik, kan memang itu janji Allah. Nah sekarang kita mau berpikir mau pakai cara apa, Mas, selain memperbaiki sholat kita. Makanya perbedaan agama Islam sama yang lain kan dari sholatnya. Jadi kalau kita pusing itu bukan memperbaiki bagaimana harus menyelesaikan, bagaimana harus supaya kegiatan ini lancar. Perbaiki sholatnya, maka semua kegiatan akan Allah perbaiki. Kan pasti beres, Mas. Nah, cuman konsentrasi Sering, kita ini bukan pada sholatnya, tapi pada kegiatan yang selama ini kita lakukan. jadi lebih sering lupa yang utama ya, mengantar. Karena memang iblis inginnya begitu kan. Kayak ginilah, misalnya, Allah ngasih kejadian. Semua kejadian atas izin Allah. Kan harusnya orang konsentrasinya bukan pada kejadiannya, pada siapa yang mengizinkan kan. Karena Iya. tujuan Allah memberikan kejadian agar kita ingat kepada Allah, bukan agar ingat masalahnya.
Cuman manusia biasanya pas diberikan kejadian malah ingat kejadiannya. Lupa siapa yang mengizinkan. Ini kan repot, Mas. Jadi, oh iya ya, saya bilang ternyata semua kegiatan hidup itu memang dikontrol dari sholat kita. Jadi kalau hari ini kita berantakan, cek aja subuh sampai isya. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah mulai mempraktekkan nih, subuh baik. Oh, ternyata satu hari ini jadi baik semua. Berarti terbukti sholatnya baik, semua jadi baik. Makanya Allah buat 5 waktu itu. Gitu loh. Jadi nggak usah pusing dengan hal yang dihadapi. Nggak usah pusing dengan masalah yang kita hadapi. Perbaiki aja sholat, semua pasti jadi baik. Lah siapa yang menjamin lah? Allah sendiri yang menjamin soalnya. Nah sekarang misalnya Mas Imran punya masalah kan Mas Imran juga nggak tahu kapan masalah itu selesai. Benar nggak Mas? Betul, Ustaz. Tapi Allah menjamin kalau sholat kita baik, semua masalah akan jadi mudah terselesaikan. Makanya sholat itu kan jangan sampai ditunda-tunda gitu kan. Terus fokus kepada apa yang disampaikan. Kalau bisa menjadi khusyuk. Karena salah satu fungsi sholat pun, salah satunya pun memperbaiki keimanan kita. Kan banyak nih kadang-kadang pertanyaan, Ustadz gimana kalau iman saya naik turun kan begitu ya Mas? Ya, Ternyata itu efek pun dari sholatnya juga. Coba 23 ayat 1 dan ayat 2. surat 23, surat Al-Mu'minun, Ayat ayat, 1 sampai ayat 2. sungguh beruntung orang-orang yang beriman, Siapa orang-orang yang yaitu beriman? yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah kan sholat juga memperbaiki keimanan kita Mas. Kalau kita turun naik ya berarti sholatnya nggak beres gitu loh. Iya, iya. Jadi masalah keimanan, masalah kegiatan hidup sehari-hari, itu bisa dikontrol dari sholat kita. Jadi ketika kita mengutamakan sholat, karena memang sholat itu lebih utama dari ibadah yang lainnya, maka kegiatan hidup kita yang lain menjadi baik. Makanya diarahkan, digeser oleh iblis agar kita tidak konsentrasi kepada yang utama kan. Kayak kita menghadapi kejadian, kan yang konsentrasinya kita kepada kejadiannya, bukan kepada yang utamanya. Utamanya adalah izin Allah. Dan Allah mengizinkan ingin dihormati agar manusia itu taat kepada apa yang Allah izinkan. Tapi kita fokusnya kepada kegiatan yang kita jalani. Padahal ketika kita menghormati izin Allah, Allah bersama, Allah memberi petunjuk kepada hatinya. Jadi setiap hari itu kalau Bapak Ibu menghormati izin Allah, sholatnya baik, pasti Allah membimbing. Sesuai dengan kita surat Al-Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa di jalan yang lurus? Jalan yang kau beri anugerah nikmat. Berarti ketika kita sudah konsentrasi kepada yang utama, pasti Allah akan mempermudah semua yang kita lakukan. Ya tinggal sekarang dicek aja, ya atau dites aja. Benar nggak kalau saya sekarang konsentrasi nih, sholat nanti sholat duha sebaik mungkin. Nanti hidup kita jadi baik nggak? Nanti siang zuhur sebaik mungkin. Nanti zuhur sampai asar jadi baik nggak? Kan bisa langsung dilakukannya Mas ya. Dan langsung bisa dirasakan kan? Betul, Ustaz. Kalau sudah begitu ya udah. Tinggal kalau sudah punya keyakinan itu kan apalagi. Karena amalan yang Langsung, pertama kali dihisap adalah sholat. Bukan pekerjaan, bukan bisnis kan. langsung juga bisa jadi tolak ukur ya, Ustaz ya. Betul, dan tolak ukur hidup kita baik atau tidak kan lihat aja sholatnya saat kita dari 5 waktu itu. Atau misalnya yang punya usaha, punya bisnis, cek aja dengan sholat yang baik itu gimana. Dipermudah atau dipersulit. Karena Allah tidak mungkin bohong. Allah tidak mungkin memungkiri janjinya. Gitu. Jelas ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masih merasa bermasalah dengan hidupnya, cek aja dari 5 waktu itu. Kan udah diajarkan ya secara umum semuanya kan sholat untuk fokus itu bagaimana. Tinggal dibuktikan bahwa memang sholat kita tuh sebagai penolong. Yang kedua sebagai pengontrol kehidupan kita. Yang ketiga membuktikan tentang janji Allah. Bahwa sholatnya baik, semua jadi baik. Kan begitu sebenarnya. Berarti hidup kita tuh dari sholat ke sholat. Nah diselingi dengan kegiatan-kegiatan rutinitas selama ini kita masing-masing.
Bukan kita fokus di rutinitas, fokusnya di rutinitas, sholatnya sebagai selingan. Kan ini repot ini. Jelas, Bapak Ibu sekalian? Insyaallah jelas Ustaz. Nah, baik, ada pertanyaan? Jadi kalau nanti subuhnya kacau misalnya, ya udah perbaiki dari sholat sunahnya aja, misalnya jam 8 duha, atau misalnya dari sholat tobat, atau sholat mutlak, terserah lah. Kan secara syariat fikihnya sudah jelas lah. Intinya jeda hidup kita itu adalah dari sholat ke sholat, bukan dari rutinitas ke rutinitas gitu loh Mas. Ya, Nah, orang terjebaknya di situ sebenarnya. terjebak yang bukan utama lagi-lagi Ustaz ya. Ya pasti, karena memang diarahkan ke sana gitu loh. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya itu dulu. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi di kajian dadakan berikutnya. Saya ulang. Iya, makasih Ustaz. Ya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.